Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Nah, dalam kesempatan kali ini Habibana Muhammad Syahab akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita memposisikan Al-Quran sebagai aturan di setiap aspek kehidupan kita. Silakan Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'anu wa alihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nasyil ilmi fi kulli zamanin wa makan salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayyan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tadi yang memberikan nasihat buat kita Ustadz Asmar Lambu. Kita doakan beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga host kita nih Masya Allah, host dunia akhirat, yaitu Mas Agung, kita doakan beliau selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlupa kita pun yang hadir di rumah Allah, baik di rumah masing-masing dimanapun yang mendengarkan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal. Bu, ya puasa beneran nih. Bu, Pak, pada kesempatan siang atau menjelang sore hari ini di bulan yang mulia, di bulan yang agung, bulan yang hebat, bulan yang apa saja kita amalkan semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bahasan yang sangat mulia, yang sangat hebat kali ini tentang Al-Quran. Al-Quran pedoman hidup, petunjuk daripada hidup. Makanya Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Apa kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, sahabat Rasul? Beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalamillah. Apa kata Sayyidina Utsman ibnu Affan? Kalau orang yang bagus hatinya, orang-orang yang bersih hatinya, orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, ma sabi'at min kalamillah. Apa kata beliau? Tidak akan pernah bosan untuk melihat, membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu kata Sayyidina Utsman ibnu Affan. Maka Al-Quran, semua tadi sampaikan hudan. Al-Quran ini petunjuk buat semua aspek kehidupan kita. Ada semua di dalam Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah semua hafal nih. Tadi qari kita baca Alif Lam Mim. Hafal Ibu? Hafal? Satu ayat atau dua ayat aja hafal? Saya tanya ibu-ibu aja, bapak-bapak biarin nunggu kopi. Bu, coba semuanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Dzalikal kitab. Ini sedikit kita akan bahas kalimatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dzalikal kitab. Itu kitab.
rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak pakai kalimat hada? Pakainya dzalika, itu. Ya. Bisa saja Allah Subhanahu haknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadzal kitab la raiba fihi, bisa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat dzalikal kitab, itu kitab. Maka ulama tafsir, ahli dalam mentafsirkan Al-Qur'an, maka kenapa rahasianya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika, bukan hada, itu kitab. Artinya menunjukkan itu biasanya suatu yang tinggi, suatu yang jauh, suatu yang mulia, sesuatu yang hebat. Maka pakai kalimatnya dzalikal kitab. Bukan pakai hada, dekat, bukan. Dzalikal kitab, itu kitab yang mulia, itu kitab yang tinggi, itu kitab yang hebat. Apa selanjutnya? La raiba fihi. Jadi kalau Al-Quran tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan petunjuk, kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita, jelas dalam pertama saja dikatakan la raiba fihi. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Kenapa? Semua di dalam Al-Quran tersebut tidak ada keraguan, pas buat semua kita untuk menjadikan Al-Quran itu imam buat kita kehidupan. Makanya Sayyidatuna Aisyah pernah menangis. Jadi orang yang ngikuti Al-Quran berarti orang yang berakhlak. Orang yang mengikuti Al-Quran, orang yang beradab. Dari mana? Lihat. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya. Sahabat bertanya kepada beliau. Apa pertanyaannya? Wahai Ummul Mukminin, tolong, Rasul sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Tapi sahabat pengen tahu akhlaknya Rasulullah, adabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidatuna ditanya, Sayyidatuna Aisyah ridha, ibu, ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana adabnya Nabi, beliau mengatakan khuluquhul Quran. Lihat, akhlaknya Nabi, akhlak Al-Quran. Maka ulama mengatakan kenapa? Kenapa tuh? Kenapa akhlaknya Nabi itu dikatakan akhlaknya Al-Quran? Assalamualaikum. Ini jujur nih, bulan puasa nih. Ini diam-diam serius atau diam-diam ngiler nih? Oh serius? Masya Allah. Nikmat ya bahasa Al-Quran, nikmat atau tidak? Nikmat. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Lantas, kenapa kan kita harus tahu juga ketika orang mengatakan atau Sayyidatuna Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi itu akhlak Al-Quran, lantas bagaimana maknanya, bagaimana artinya? Oh ternyata ulama mengatakan tidak ada satu perintah yang ada dalam Al-Quran kecuali pertama kali yang melakukan perintah tersebut baginda Nabi besar Muhammad. Makanya dikatakan akhlaknya akhlak Al-Quran. Tidak ada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran kecuali Nabi yang istiqomah, yang pertama kali menjauhkan diri daripada larangan tersebut. Kenapa? Al-Quran melarang, makanya Al-Quran itu pedoman. Al-Quran itu imam. Orang ruddu ilallah wa rasul. Setiap sesuatu kembalikan kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hukum-hukum Al-Quran, kembalikan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya akhlak Nabi, akhlak Al-Quran, perintah yang diperintahkan oleh Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali Nabi yang melakukan. Begitupun sebaliknya larangan pertama kali yang menjauhkan istiqamah, apa yang dilarang oleh Allah dijauhkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana. Sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pemilihan redaksi yang amat sangat tepat sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu adalah Al-Quran dan tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya Allah mengetahui bahwa kelak akan banyak orang yang meragukannya kecuali orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Baik, tentu saja dari apa yang telah dijelaskan tadi muncullah begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita akan lengkapi tema bahasan kita dengan menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.